Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua yang telah menyaksikan video kita pada kali ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan proyek UTS ya teman-teman terkait dataset menggunakan PySpark. Oke, kami memilih dataset Wikipedia Edits dalam Big Data ya teman-teman. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Nabil Saores. Saya Muhammad Fikri Firmansyah. Saya Endang Sirait. Saya Teresiana Baban. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yang akan dijelaskan oleh sahabat kita. Oke, silakan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan alasan memilih dataset dan relevansi dengan Big Data. Nah, di sini dataset riwayat edit Wikipedia ini, atau khususnya dalam skala penuh yang dikumpulkan oleh James Egan, adalah studi kasus klasik untuk Big Data. Relevan karena memenuhi kriteria 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Nah, yang pertama itu kita bahas volume dan velocity, di mana log edit Wikipedia ini mencapai volume Lorable dan terus bertambah dengan kecepatan tinggi saat pengguna di seluruh dunia melakukan perubahan setiap detiknya. Dan yang kedua itu ada variety, di mana ini data yang mencakup variabel terstruktur, yaitu waktu, ukuran perubahan, dan juga semi terstruktur, judul artikel, dan juga nama pengguna atau IP. Nah, yang ketiga itu ada metode analisis PySpark, yang di mana ini pengguna PySpark sangat relevan karena PySpark adalah framework yang dirancang khusus untuk memproses volume data yang besar dan kompleks secara berdistribusi dan fault tolerant, yang merupakan solusi utama dalam ekosistem Big Data. Nah, yang selanjutnya itu ada relevansi dengan Big Data, di mana ini fenomena utamanya yaitu dinamika kolaborasi dan kontroversi dalam pembuatan konten digital secara masif. Nah, yang pertama itu ada pola kontribusi, yang dimana ini bagaimana pola kontribusi berubah dari waktu ke waktu, atau harian, atau juga bulanan. Nah, apakah ada jam atau hari tertentu dengan aktivitas editing yang lebih tinggi? Nah, yang kedua itu peran pengguna, yang dimana ini mengidentifikasi perbedaan perilaku antar kontributor terdaftar atau user dan kontributor anonim atau IP yang terkait dengan ukuran perubahan change size. Nah, yang ketiga ini ada konsensus atau kontroversi, di mana ini yang paling sering diubah atau diedit count atau memiliki ukuran perubahan neto terbesar yang bisa mengidentifikasi artikel-artikel yang sedang panas atau kontroversial. Nah, yang selanjutnya ada tujuan analisis eksploratif dan prediktif. Nah, yang pertama itu ada eksploratif atau EDI, yang mengungkapkan struktur dasar data yang mengidentifikasi distribusi ukuran perubahan dan juga mengukur frekuensi edit per artikel, dan juga menyisualisasikan tren aktivitas editing dari waktu ke waktu. Misalnya nih, edit per hari dalam seminggu. Dan yang kedua itu ada prediktif atau modeling. Nah, ada dua nih, klasifikasi dan regresi. Yang dimana yang pertama itu ada klasifikasi, yaitu membangun model logistik regression untuk memprediksi apakah suatu edit dilakukan oleh pengguna anonim atau tidak. Nah, berdasarkan fitur-fitur tersebut seperti ukuran perubahan dan waktu. Yang kedua itu ada regresi, yaitu membangun model untuk memprediksi ukuran perubahan yang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan hasil analisis dengan konteks informatika. Hasil analisis ini memiliki relevansi kuat dengan disiplin ilmu informatika, khususnya di bidang analisis jaringan sosial atau SNA dan pemrosesan data skala besar. Nah, di sini dibagi dua, yaitu yang pertama, sistem rekomendasi atau moderasi otomatis. Model klasifikasi anomitas dapat digunakan untuk membangun sistem moderasi otomatis. Edit yang diprediksi berasal dari pengguna anonim, terutama dengan ukuran perubahan yang sangat besar atau outlier. Dapat diprioritaskan untuk ditinjau oleh administrator relevance to machine learning trustworthy AI. Yang kedua, optimalisasi sumber daya server. Pemahaman pola editing, misalnya puncak edit pada hari kerja, memungkinkan platform seperti Wikimedia untuk mengalokasikan sumber daya server secara optimal untuk menangani trafik pada periode sibuk. Nah, selanjutnya sumber dataset. Dataset ini adalah sampel dari data riwayat edit Wikipedia yang dikumpulkan dan dikurasi oleh James Egan sebagai bagian dari studi akademik tentang fenomena crowdsourcing dan dinamika kontribusi online. Yang pertama itu ada tautan resmi atau konteks. Dataset ini sering dikaitkan dengan publikasi yang menganalisis evolusi kolaborasi dan pada kontribusi dalam proyek terbuka. Data asli berukuran sangat besar mencakup jutaan edit. Nah, yang kedua itu ada signifikasi. Data Egan sangat penting karena menyediakan metrik terperinci seperti ukuran perubahan atau change, memungkinkan analisis kuantitatif terhadap upaya dampak kontribusi individu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di sini detail teknis dataset berdasarkan file small Wikipedia. CSV itu jumlah baris dan kolomnya, metriknya berupa nilai, jumlah kolom awalnya itu ada 4, dan jumlah baris awalnya itu yang akan memberikan nilai pasti, diperkirakan ribuan baris. Nah, variabel utama dan jenis data dari file itu, di mana variabelnya berisi user, name, date, dan change. Di mana user itu adalah nama pengguna yang terdaftar atau alamat IP secara anonim. Name itu judul artikel Wikipedia yang direvisi oleh pengguna. Date itu waktu edit yang dilakukan dengan format day, month, dan years. Selanjutnya change itu ukuran perubahan dalam byte. Positif itu penambahan, negatif itu pengurangan. Selanjutnya itu adalah contoh tampilan data dari 5 baris pertama, di mana menunjukkan date dan timestamp, edit, dan change, dan anonymous. Oke, selanjutnya mungkin. Oke, kita udah selesai membahas terkait PPT. Nah, teman-teman, sebentar ya, saya share screen dulu. Eh, Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Sebentar nggak bisa scroll nih. Mohon maaf. Oke, tadi kan kita membahas terkait mengapa dan bagaimana ya sedemikian rupa kenapa kita memilih dataset Wikipedia dah. Ya, oke. Sekarang kita terjun ke codingannya ya teman-teman. Yang tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Mas Fikri ya. Nah, kita hanya membahas sedikit ya di sini teman-teman. Mungkin. Pertama-tama itu kita perlu menginstal PSpark-nya dulu atau library-nya ya teman-teman. Nah, ini sangat penting dan perlu. Nah, kemudian juga di codingan lain-lain juga saya tambahkan keterangan-keterangan terkait
terkait apa yang saya coding itu. Nah, pertama di sini ada installasi Spark Session, juga ada path file yang diunggah. Ini kita pakai dataset small wikipedia.csv ya teman-teman. Oke, di sini ada loading dataset menggunakan Spark dan read CSV. Kemudian ini adalah dataset hasil dimuat berupa username, date, dan change ya teman-teman. Oke, kemudian ini ada berbagai kolom baru yang akan dianalisis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat. Nah, ini adalah struktur data setelah cleaning ya teman-teman. Tunggu, Atau di itunya nggak ke slide tampilannya? Oh, tampilannya nggak ke slide ya Mas Fikri ya? Iya, enggak. Oh, bentar ya. Oke, oke. Oh, mungkin saya salah ya. Oh, di ini ya. Oh, mohon maaf teman-teman. Astaga, saya salah slide ternyata. Mohon maaf ya. Oke, pertama-tama ini ada install PSpark ya. Ini adalah library daripada Google Colab atau Python Spark ini. Juga ada inisialisasi Spark Session yang kemudian di codingan berikutnya juga saya sudah tambahkan keterangan seperti saya jelaskan tadi ya teman-teman. Mohon maaf karena saya salah slide. Oke, kemudian ini ada dataset yang sudah berhasil dimuat berupa username, date, dan change. Teman-teman. Oke, kemudian ada kolom baru yang akan diinisialisasi atau di change size-nya ya teman-teman. Kemudian akan menampilkan struktur data setelah di cleaning. Teman-teman. Berupa date, timestamp, edit year, change size, dan is anonymous ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah select memilih kolom utama untuk memfilter hanya menampilkan edit yang sangat besar ya teman-teman. Seperti menghitung total perubahan change yang akan ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, jumlah edit besar yang lebih dari 500 atau yang kurang dari 500 nih saya lupa nih. Nah, kemudian menampilkan ini ya teman-teman, berupa name, total change, dan edit count. Nah, ini adalah artikel yang ditampilkan ya teman-teman. Ada artikel klub D 1389 dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini juga sudah saya jelaskan atau saya taruh komentar ya di dalam codingan tersebut. Nah, kemudian ada ini. Ada output distribusi ukuran perubahan change size ya teman-teman. Yang sudah tadi kita bahas juga codingan. Saya juga sering bilang change size ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah grafik dari ukuran perubahan byte-nya. Kemudian ada distribusi edit anonim atau PS anonim. Apakah anonim true atau false ya di sini teman-teman. Jadi dia benar-benar false ya karena hasilnya seperti itu. Ya, kemudian juga ada visualisasi scatter plot change size PS edit diaphonic ya. Kemudian di sini adalah tampilan dari output hasil dari codingan tersebut ya. Ini ada ukuran perubahan byte. Di sini bisa kita lihat dalam 1 minggu. Ya teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan ya teman-teman. Nah, selebihnya apabila teman-teman tertarik untuk lebih dalam terkait dataset Wikipedia kami, boleh tolong atau boleh kontak kami untuk kemudian kita berikan terkait dataset yang telah kita program itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.